Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran fisika di kelas 12, baik MIPA maupun IPS. Sudah 2 bab kita bahas, sekarang masuk ke bab yang ketiga, yaitu medan magnet. Mengenai medan magnet, sudah kalian kenal waktu SMP. Sejak SMP kalian kenal medan magnet. Namun, medan magnet di SMA itu bahasanya berbeda. Kita ulas dulu tentang medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet adalah ruang atau daerah di sekitar magnet di mana gaya magnet masih bisa dirasakan. Untuk memahami ini, kita bisa membayangkan definisi medan gravitasi bumi, yaitu di mana daerah yang masih mengalami gaya gravitasi bumi. Di luar medan gravitasi bumi, misalkan di luar angkasa, maka tidak lagi mengalami gaya gravitasi bumi. Itu untuk memahami pengertian dari medan magnet. Disejajarkan saja dengan pengertian medan gravitasi bumi. Selanjutnya, waktu SMP kalian sudah belajar tentang medan magnet yang disebabkan oleh magnet batang. Orang bilang adalah besi berani. Nah ini, di dalam magnet batang, arah medan magnet, ingat ini di dalamnya, yaitu dari utara ke selatan. Sedangkan yang di luarnya, ya ini medan magnet, di dalamnya itu dari utara ke selatan, nah di luarnya dari selatan ke utara. Ini, nah ini sudah kalian pelajari waktu SMP. Nah sekarang kalian sudah SMA, itu memperdalam medan magnetnya, itu disebabkan oleh arus listrik. Nah ini ada arus listrik, kawat yang berarus listrik. Arah garis-garis yang gayanya, garis-garis gayanya merupakan lingkaran-lingkaran sepusat yang berpusat pada kawat. Nah, ini akan saya bahas ketika kita ada tatap muka. Kemudian juga arah medan magnet yang disebabkan oleh kawat berarus listrik itu menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, kaidah yang saya peragakan seperti demikian. Arah arus ini menunjukkan arah ibu jari menunjukkan arah arus, sedangkan lipatan 4 jari itu menunjukkan arah medan magnet. Misal, ini kawat, kemudian dari arus ke atas, maka medan magnetnya memutar ini. Nah, ini memutar. Nah, seperti itu. Kalau arus yang bawah, maka arahnya medan magnetnya berputar terbalik, seperti itu. Itu nanti akan sekali lagi akan lebih jelas nanti, insya Allah, semoga Allah tentukan kita bisa bertatap muka. Nah ini ibu jari menunjukkan arah arus dan lambangnya adalah I, sedangkan jari-jari yang lain menunjukkan arah induksi magnetik B. Induksi magnetik itu adalah kekuatan medan magnet. Nah dinamakan dengan induksi magnetik atau magnet saja. Selanjutnya, membahas tentang medan magnet, ada ahli fisika bernama Biot dan Safat itu melakukan penelitian dan menghasilkan hukum yang dikenal dengan hukum Biot-Safat. Induksi magnetik di sekitar kawat yang berarus listrik dapat ditentukan dari persamaan-persamaan yang diturunkan dengan menggunakan hukum Biot-Safat. Nah, di sini ada 3 model kawat yang teratur. Yang pertama, kawat lurus. Yang kedua, kawatnya melingkar. Yang ketiga, Yang ketiga, kawatnya solenoida. Solenoida itu batang yang dililitkan kawat. Dan yang keempat, di sini ada toroida. Toroida adalah lingkaran yang dililiti, batang lingkaran yang dililiti kawat. Ini mohon maaf, di sini tidak ada gambarnya. Kembali ke yang pertama, kawat panjang yang dililitkan listrik, maka di sekitarnya ini ada medan magnet. Yang tadi saya peragakan, berarti ini arah arusnya ke atas, maka medan magnetnya di sini keluar. Saya masukkan sana, keluar dari sini, putar sebelah sini, sebelah kanan masuk arah medan magnet masuk gambar, bidang gambar, yang sebelah kiri keluar gambar. Nah ini. Kemudian
Di sini ada kuat medan magnet, ya, ada medan magnet, dan setiap titik kuatnya akan berbeda, sama seperti medan gravitasi bumi. Semakin dekat dengan bumi, maka medan gravitasinya semakin besar. Ini pun sama. Kita misalkan sebuah titik yang dinamakan dengan titik P berjarak A, maka kuat medan magnet di titik P itu dirumuskan berdasarkan turunan Biot-Savart, itu induksi magnetik di titik P dirumuskan dengan B sama dengan mu 0 I per 2πa. B itu adalah induksi magnetik, mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa di sini. Permeabilitas itu artinya kemampuan daerah untuk menghasilkan B. Dan I adalah kuat arus, V adalah konstanta 3,14, dan A adalah jarak dari titik ke kawat secara tegak lurus. Jadi bukan asal sembarang jarak titik ke kawat di sini, tidak, tapi harus tegak lurus. Itu A. Nah, ini induksi magnetik di kawat lurus. Yang kedua, pada kawat berupa lingkaran. Kan ada ya dalam kehidupan itu kawat berbentuk lingkaran. Dan ketika dialiri arus listrik, maka di sekitar sini akan ada medan magnet yang arahnya demikian memutari kawat-kawat ini. Dan kuat medan magnetnya di sini ada dua bahasan atau rumusan. Yang pertama adalah kuat medan magnet di titik pusat sini, titik lingkaran, dirumuskan mu 0 I per 2R. R itu adalah jari-jari lingkaran. Kalau di sini sepertinya adalah A. Kalau di sini adalah jari-jari. Pak, gimana kalau di sini kasih A? Boleh, Pak, ya. Ya ini jadi A lagi. Gitu. Nah, jika terdiri dari N buah lilitan, ya maka tinggal dikalikan dengan N saja. Buah lilitan berarti kali 2. Selanjutnya, selain kawat lurus panjang, kawat berbentuk lingkaran, ada yang namanya kawat berbentuk solenoida. Jadi solenoida itu adalah sebuah batang dililiti kawat. Itu namanya solenoida. Nah, di dalam solenoida, besarnya medan magnet yang diakibatkan oleh kawat berbentuk solenoida itu ada dua atau dua tinjauan. Yang pertama adalah di tengahnya, di sini. Untuk mengetahui medan magnet di tengahnya, itu dirumuskan dengan yang tertera di sini. Ya. B sama mu 0 I kali N. N-nya di sini, N kecil ya, adalah N besar jumlah lilitan dibanding dengan dibagi dengan L. L itu panjang solenoida sekian misalkan ya, batangnya dililitkan semua, maka ini L. Nah, itu. Atau boleh saja rumusnya menjadi mu 0 I kali N besar per L kecil. Ya, itu. Selanjutnya kalau di ujung kawat atau ujung solenoida, ya, kalau tadi di tengah, ini ujung-ujungnya itu tinggal dibagi dua saja. Ini, oke, itu solenoida. Selanjutnya adalah bentuk toroida. Toroida tadi kalau tadi bentuknya batang, sekarang kalau batangnya berbentuk lingkaran seperti kue donat ya. Nah, kemudian dililitkan kawat. Nah, ini banyak sekali digunakan di PLT, pembangkit listrik. Itu menggunakan toroida. Nah, ini bentuknya seperti ini. Bentuknya tidak ada. Nanti ada dilihat di halaman 61 atau 63 di buku paket fisika. Nah, dirumuskan mu 0 B adalah mu 0 I kali N seperti tadi, N-nya adalah demikian. Nah, sama. Baik, selanjutnya contoh soal. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 10 ampere. Tentukan induksi magnetik A di titik A. Tentukan induksi magnetik titik 2 ya. Maksudnya yang pertama di titik P yang berjarak 5 cm dan bagian B di titik Q yang berjarak 10 cm dari kawat. Ini kalian bisa menggunakan rumus yang pertama yang ini ya. Nah, silakan dicoba di rumah. Selanjutnya contoh yang kedua, sebuah kawat penghantar yang berbentuk dua buah setengah lingkaran
konsentris, konsentrisannya tengah-tengah banget. Dengan jari-jari A1 adalah 2 cm dan A2 4 cm. Dialiri arus listrik dengan 2 ampere. Tentukan induksi magnetik total yang ditemukan oleh di titik pusat. Artinya konsentris itu artinya 2 lingkaran, dua-duanya satu pusat. Ya. Ada yang berjari-jari 2 cm, ada yang berjari-jari 4 cm. Dua-duanya dialiri arus, maka kuat medan titik pusat itu berapa? Tinggal dijumlahkan saja. Tapi ingat nanti dengan menggunakan kaidah tangan kanan, apakah dijumlahkan atau dikurangkan, tergantung pada arus yang mengalir, arus arahnya. Ya, gitu. Silakan dicoba dua-duanya, bila searah, bila berlawanan. Itu. Oke, selanjutnya gaya Loren. Nah, ini menarik sekali, ada anak yang berbahagia. Kalian sering menggunakan kipas angin, benda-benda yang bergerak menggunakan tenaga listrik. Itu konsep dasarnya adalah gaya Lorentz. Lihat di sini, bila sebuah kawat yang dialiri listrik berada dalam medan magnet, maka kawat tersebut akan mendapatkan gaya oleh medan magnet yang disebut gaya Lorentz. Selain kawat berarus, partikel yang bermuatan listrik juga akan dipengaruhi jika partikel tersebut bergerak di dalam medan magnet. Nah, ini menarik nih tentang medan magnet, gaya Lorentz. Gaya Lorentz kan gaya kan action ya, force gitu kan. Itu kita bergerak harus ada gaya ya.